Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan saya. Pada channel kali ini saya akan membawakan tentang pramuka. Kita mulai dari pendiri pramuka ya guys. Jadi, pendiri pramuka adalah Roger Stephenson Smith Baden-Powell, lahir tanggal 22 Februari 1857. Sejarah pramuka Indonesia dan dunia. Pramuka atau Praja Muda Karana merupakan sebuah kegiatan pendidikan non-formal untuk mengembangkan skill dan pembentukan karakter. Sejarah pramuka dunia sudah dimulai sejak awal abad 20, sementara sejarah pramuka di Indonesia baru mulai diresmikan pada tahun 1961. Di Indonesia, gerakan pramuka menjadi kegiatan ekstrakurikuler pada tingkat sekolah SD, SMP, dan SMA. Tingkatan pramuka di Indonesia dibedakan menjadi kategori siaga, penggalang, penegak, dan pendega. Kegiatan pramuka menekankan pada pengembangan kemampuan lewat kegiatan menarik outdoor. Istilah internasional, pramuka dikenal sebagai Scouting atau Scout Movement. Membahas sejarah pramuka sedunia tak lepas dari peran Baden-Powell yang diakui sebagai bapak pandu sedunia. Ia dikenal sebagai pramakarsa gerakan pramuka di awal abad 20. Sementara di Indonesia, gerakan kepanduan atau kepramukaan diinisiasi oleh berbagai organisasi yang dibentuk pada masa perjuangan kemerdekaan dan diperkuat oleh adanya momen Sumpah Pemuda di tahun 1928. Nah, di bawah ini kita akan membahas pramuka se-Indonesia dan juga sedunia. Sejarah pramuka Indonesia. Sejarah gerakan pramuka di Indonesia dimulai sejak tahun 1912. Cikal bakal pramuka Indonesia adalah didirikannya organisasi NPO bentuk Belanda. Kemudian pada tahun 1916, organisasi tersebut berganti nama menjadi NIPV. Istilah Pathfinders merujuk kepada istilah untuk organisasi pramuka yang ada di negara Belanda. Penggunaan istilah Pathfindery kemudian sempat mendapat larangan dari Belanda. Para tokoh nasional Indonesia kemudian mengganti istilah Pathfindery dengan pandu atau kepanduan. Banyaknya organisasi kepanduan Indonesia membuat dibentuklah Persaudaraan Antara Pandu Indonesia (PIPI) pada tanggal 23 Mei 1928 yang mewadahi organisasi-organisasi tersebut. Pada 1930, PIPI melebur menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia (KBI) yang dirintis oleh tokoh-tokoh organisasi lain. PIPI kemudian berkembang menjadi Badan Pusat Persaudaraan Kepanduan Indonesia (BPPKI) pada bulan April 1938. Untuk menggalang kesatuan untuk persatuan, BPPKI mengadakan Perkemahan Kepanduan Indonesia Umum, disingkat Perkino, dan dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 23 Juli 1941 di Yogyakarta. Masa penjajahan Jepang, gerakan kepanduan sempat dilarang untuk berdiri. Meski begitu, semangat kepanduan tetap menyala di dada para anggotanya. Barulah usai proklamasi kemerdekaan, tokoh kepanduan Indonesia membentuk Panitia Kesatuan Kepanduan Indonesia untuk membentuk satu wadah organisasi kepanduan di Indonesia. Diadakanlah Kongres Kesatuan Kepanduan Indonesia pada tanggal 27 sampai 29 Desember 1948 di Surakarta dengan hasil terbentuknya Pandu Rakyat Indonesia yang kemudian diakui pemerintah sebagai satu-satunya organisasi kepanduan lewat keputusan Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan pada 1 Februari 1947. Pada akhirnya, keputusan tersebut dianulir sehingga kelompok lain bisa membuka organisasi kepanduan baru dan Pandu Rakyat Indonesia bukan lagi satu-satunya organisasi kepanduan di Indonesia. Di awal 60-an, diperkirakan ada lebih dari 100 organisasi kepanduan di Indonesia. Keseluruhan organisasi kepanduan yang ada bernaung pada 3 federasi utama, yakni Ikatan Pandu Indonesia, INDO bagi anggota Pandu Pria serta PKPI,
Persatuan Kepanduan Putri Indonesia, dan Poppindo, Persatuan Organisasi Pandu Putri Indonesia, untuk organisasi Pandu Wanita. Baru pada tahun 1961, Gerakan Pramuka akhirnya lahir. Hal ini dilatar belakangi kian banyaknya organisasi kepanduan yang ada. Pada tanggal 14 Agustus 1961, dilakukan pelantikan Mapinas, Kuarnas, dan Kuarnari di Istana Negara, serta penganugerahan panji-panji Gerakan Pramuka. Tanggal 14 Agustus kemudian diperingati sebagai Hari Pramuka. Sejarah Pramuka Dunia. Sejarah pramuka di dunia dimulai sejak awal abad 20. Baden-Powell dikenal sebagai pemrakarsa gerakan kepramukaan di dunia. Pada tanggal 25 Juli 1907, Baden-Powell yang menjabat sebagai Letnan Jenderal Tentara Inggris mengadakan perkemahan pramuka di Pulau Bronsey, Inggris. Pada tahun 1908, ia menulis buku Scouting for Boys tentang prinsip dasar kepramukaan. Peluncuran buku tersebut menjadi cikal bakal lahirnya gerakan pramuka. Sejak itu, kian banyak muncul organisasi kepramukaan. Gerakan pramuka tidak hanya dikenal di Inggris, tapi juga di negara-negara lain di dunia. Misalnya gerakan pramuka hanya didominasi laki-laki, namun sejak tahun 1912 muncul organisasi pramuka Girkultis yang didirikan dengan bantuan adik perempuan Baden-Powell, Agnes. Organisasi kepramukaan perempuan ini kemudian dilanjutkan oleh Baden-Powell. Organisasi kepramukaan di dunia terus berkembang. Pada tahun 1916 berdiri organisasi pramuka Asia Siaga bernama KAP atau Anak Serigala yang dilengkapi buku panduan kegiatan merujuk pada buku The Jungle Book. Di tahun 1918, Baden-Powell mendirikan Rover Scout untuk kelompok remaja usia 17 tahun. Pada tahun 1922, Baden-Powell menerbitkan buku Rovering to Success atau Pengembara Menuju Sukses. Buku tersebut menceritakan seorang pemuda yang terus mengayuh sampai hingga akhirnya menuju pantai bahagia. Buku tersebut kian menginspirasi berkembangnya gerakan kepramukaan di dunia saat ini. Pada 30 Juli sampai 8 Agustus 1920, untuk pertama kalinya diadakan Jambore Dunia. Kegiatan ini pertama diadakan di Olimpiade Hall, London, dengan dihadiri sekitar 8.000 anggota pramuka dari 34 negara yang hadir. Di acara itu, Baden-Powell dinobatkan sebagai Chief Scout of the World atau Bapak Pandu Sedunia. Masih pada tahun yang sama, dibentuklah Dewan Internasional Organisasi Pramuka yang beranggotakan 9 orang. Kota London ditetapkan sebagai kantor Kesekretariatan Pramuka Sedunia, meski kemudian berpindah ke Ottawa, Kanada pada tahun 1958, serta ke Geneva, Swiss pada tahun 1968. Itulah referensi sejarah pramuka se-Indonesia dan sedunia juga. Sejarah kepramukaan di Indonesia telah ada sejak awal abad 20, sementara sejarah pramuka Indonesia baru mulai diresmikan di era 60-an, meski pergerakan organisasi kepanduan sudah ada sejak era perjuangan kemerdekaan. Sekarang kita akan membahas Jambore dan Raimuna. Apakah yang dimaksud Jambore Pramuka Dunia? Ya, jadi Jambore Pramuka Dunia adalah kegiatan reguler terbesar yang diorganisir oleh gerakan kepanduan dengan mengumpulkan kurang lebih 40.000 orang dari seluruh dunia. Kegiatan ini berfokus pada kegiatan pendidikan untuk mempromosikan perdamaian dan pemahaman. Ada banyak aktivitas di Jambore Pramuka Dunia yang berfokus kepada kehidupan sehari-hari dan interaksi di perkenahan. Jambore dan Raimuna. Jambore adalah pertemuan pramuka penggalang dalam bentuk perkemahan besar yang diselenggarakan oleh Kuartir Gerakan Pramuka dari tingkat yang paling ranting sampai tingkat nasional. Bahkan di dunia pun diselenggarakan kegiatan serupa yang biasa disebut Jambore Dunia, World Scout Jambore.
Jambore di dunia berkembang ketika diselenggarakan pada tahun 1920 di Inggris. Mulai dari itu sampai sekarang telah diselenggarakan 21 kali Jambore dunia. Raimuna adalah pertemuan pramuka penegak dan pramuka pandega dalam bentuk perkemahan besar yang di Indonesia diselenggarakan oleh Warga Gerakan Pramuka. Raimuna diselenggarakan mulai dari tingkat kewarkiran, kecamatan hingga tingkat nasional. Kata Raimuna berasal dari bahasa Ambai, daerah Yapen Timur, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua. Kata Raimuna merupakan gabungan dua kata, yaitu Rai dan Muna. Rai berarti sekelompok orang yang berkumpul untuk mencapai tujuan tertentu yang ditetapkan bersama. Sedangkan Muna adalah daya kekuatan jiwa seseorang yang berpengaruh baik dalam mencapai kesuksesan. Raimuna memiliki arti sekelompok orang yang hidup dalam suatu kekuatan dengan dijiwai oleh sesuatu daya kekuatan yang selalu memberi semangat tinggi dalam mencapai tujuan. Jadi itu adalah pembahasan pada pertemuan kali ini. Saya mengucapkan terima kasih telah menonton dan semoga bermanfaat ya. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Do my makeup, bathe in my perfume. Quick shower won't take too long.